Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat, panjang umur, dirahmati Allah. Kebaikan apa yang sudah kita berbuat pada hari ini? Memberikan sedekah kepada orang lain, menjenguk orang yang sakit, menyingkirkan duri di jalan, atau bahkan hanya sekedar senyum kepada orang di sekitar kita. Jangan pernah berpikir apa yang kita dapatkan hari ini, tetapi berpikirlah apa yang dapat kita berikan kepada orang lain hari ini. Pada hakikatnya, sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, itulah yang akan kita terima. Kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan yang hakiki, yang ikhlas, itulah amal soleh yang akan menolong kita. Semoga bermanfaat. Hari ini kita membahas penyelesaian rangkaian dua loop. Seperti kita lihat, kita mempunyai dua buah rangkaian yang bersatu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dengan menggunakan hukum kedua Kirchhoff. Perhatikan ini, kita akan mencari I yang berada di sini dan I yang berada di sini. Saya beri umpama adalah ini I1. Sampai di sini, ini kemudian ini masih I1, berarti ini I1. Sampai di sini ada I, tetapi sudah bergabung. Kemudian di sebelah kanan saya buat ke sana. Ini saya umpamakan adalah arah loopnya seperti ini. Ini saya beri nama loop 1. Kemudian yang sebelah kanan saya beri nama loop 2. Sampai di sini berarti kalau ini I2, maka di sini masih I2. Maka ini saya beri nama I3. Perhatikan, kalau ini saya beri nama sudut A, B, C, D, kemudian yang di sini E dan F, maka loop 1 diumpamakan arah loop itu adalah perumpamaan arah arus. Misalnya mengalir dari A, B, C, D kembali ke A. Kemudian yang di sebelah kanan juga sama, misalnya dari C, F, E, B kembali ke C. Kita lihat pada loop 1. Loop 1. Dengan menggunakan hukum kedua Kirchhoff, maka rumus sigma GGL plus sigma I kali R harus sama dengan 0. Kita akan menelusuri GGL-nya atau E-nya atau sumber tegangannya. Dari A ke B tidak ada, dari B ke C tidak ada, dari C ke D ketemu kutub negatif, maka kita tulis min. Min berapa? Min E1 karena ini adalah E1. Kemudian I-nya tidak ada, walaupun yang saya tuliskan I, tetapi I itu adanya pada setiap R. Jadi I bergabung dengan R. Ada R tidak? Tidak ada. Kemudian sampai di sini, oh ada. R-nya R berapa? R1. I-nya I berapa? I1, masih I1. Maka kita tulis plus I1 R1. Tambah lagi sampai di sini. Oh, belum ada I3. Ada R3, maka ditulis plus I3 R3 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya, ini 3 berarti min 3 plus I1 nya masih dalam bentuk I1. I1 kali R-nya berapa? 2 plus I3 nya masih I3, R3 berapa? 1 sama dengan 0. Kalau kita pindah tempat menjadi dikalikan ini berarti berapa? 2I1 plus I3 sama dengan 3. Kenapa 3? Ini min 3 saya keluarkan, pindah tempat menjadi 3. Dengan cara yang sama, maka loop 2 kita cari sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Dengan cara yang sama, sampai di sini ketemu misalnya dari C, F, E, B. C, F, E, B kembali ke C. Dari C ke F ketemu kutub negatif. Berapa besarnya? Min E2 plus I-nya I berapa? I2, R-nya R2 plus, oh ketemu di sini sama lagi. I3 R3 sama dengan 0. Maka kita masukkan angkanya menjadi min 2 plus I2 berapa? Tadi masih I2, belum tahu, kita cari R-nya tadi R2. R2-nya
berapa? 2 plus I3 kali 1 sama dengan 0. Maka didapatkan persamaan 2I 2 plus I3 sama dengan 2. Min 2 saya keluarkan menjadi 2. Ini persamaannya. Saya mempunyai persamaan 1. Saya mempunyai persamaan 2. Lihat, di I3 ada gabungan dari I1 dan I2. Maka sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk, hukum 1 Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Maka I3 sama dengan I. Berapa ini? 1 ditambah I2. Karena di sini adanya I1 dan I2, I3-nya sudah sama. Nanti kita eliminasi antara 1 dan 2. Maka untuk lebih mudahnya, salah satunya kita jadikan dalam bentuk I1 atau I2. Misalnya I1 sama dengan I3 min I2. Hanya pindah tempat saja. Kemudian ini kita masukkan ke dalam salah satu persamaan. Misalnya yang berada di sini. Masuk dalam persamaan yang pertama. Maka ditulis kembali 2I1 plus I3 sama dengan 3. I1-nya dimasukkan 2 kali I1-nya adalah I3 min I2 plus I3 plus I3 ini sama dengan 3. Maka persamaannya akan menjadi dikalikan min 2I2 I3 dengan I3. Ini 2I2 kali I3, 2I3 plus I3 berarti plus 3I3 sama dengan berapa ini? 3. Kita anggap ini persamaan ketiga. Kita mulai 1, 2 dan 1, 2 dan 3. Maka akan kita eliminasi. Misalnya kita mencari I3 dulu. Yang lebih mudah ini 3I3, ini ada I3 juga. Maka masukkan dalam persamaan. Misalnya min 2I2, ini dari persamaan ini, min 2I2 plus 3I3 sama dengan berapa tadi? 3. Kita masukkan persamaan yang kedua ini. Ini persamaan kedua kita masukkan ke atas ini. Maka menjadi 2I2 plus I3 sama dengan 2. Ini perhatikan. Karena di sini kita menghilangkan I2-nya. Ini min, ini plus. Tinggal kita jumlah saja. Berapa jadinya? 4 I3 sama dengan 5. Berarti I3 sama dengan berapa I3? Sama dengan ya 5 per 4. Jadi sudah ketemu. I3-nya adalah 5 per 4 atau sama dengan 1,25 ampere. Hasilnya positif, berarti arahnya memang betul. I3 adalah ke bawah. Jika hasilnya negatif, maka nanti arah arusnya adalah naik ke atas, dari C ke B. Karena ini arahnya positif, kita umpamakan tadi ke bawah, maka B ke C. Kemudian setelah I3, kita cari salah satunya. Oh, I3 itu ketemunya adalah 5 per 4 atau 1,25. Kemudian saya masukkan lagi ke dalam satu persamaan. Misalnya adalah persamaan yang ini. 2I2 plus I3 sama dengan 2. Maka 2I2 plus I3-nya berapa? 1,25 sama dengan 2. 2I2 sama dengan 2 min pindah tempat 1,25 sama dengan 2I2 sama dengan berapa ini? 0,75. Jadi I2 sama dengan 0,75 per 2 sama dengan berapa? 0,375 ampere. Ketemu positif lagi, berarti memang arah I2 adalah naik dari F, E, kemudian ke B, C, F, E, betul. Naiknya. Kalau hasilnya negatif berarti arahnya kebalikan, B, E, F, C.
Kemudian kita mempunyai lagi persamaan yang kurang adalah tinggal I1. Kita ambil dari sini misalnya. I1 sama dengan I3 min I2 sama dengan I3 berapa tadi? I3 1,25 min 0,375. Ini dari I2 ini. Sama dengan hasilnya 0,875 ampere ini. Jadi ini untuk mencari persamaan dalam rangkaian dua loop. Hasilnya positif, artinya I1 memang searah dari DAB, kemudian atau CD nih lingkaran. Ini untuk penyelesaian rangkaian dua loop. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.